Geliat bisnis narkoba di Indonesia sepertinya tak pernah sepi. Pasokannya terus mengalir dari luar negeri. Cara menyelundupkannya pun beragam. Ada yang disembunyikan di dalam mebeler atau bahkan mesin hidrolik pembersih kandang ayam, seperti yang baru-baru ini terjadi. Mirisnya, kaki tangan sindikat narkoba jaringan internasional ini bukan cuma dari kalangan warga sipil. Ada oknum anggota TNI yang ikut bermain. Untuk memutus mata rantai jaringan narkoba ini, Badan Narkotika Nasional dan Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri pun harus bekerja ekstra. Bagaimana para pemain narkoba ini menyelundupkan barang-barang haramnya? Saksikan Menyingkap Tabir selengkapnya. Sedikitnya 100 kg sabu dan 300.000 butir pil Happy Five coba diselundupkan ke Indonesia lewat jalur laut. Barang-barang haram tersebut disembunyikan lewat kiriman mebel dari negeri Taiwan. 2 dari 3 tersangka terpaksa ditembak mati karena berusaha melawan saat hendak diringkus petugas Badan Narkotika Nasional. Tarik senjata. Ya tarik itu mau ngosongin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Stop. Tahan. Saya di dalam. Bukti kalau Indonesia dalam darurat narkoba terlihat jelas. Dari barang bukti yang dimusnahkan oleh Badan Narkotika Nasional di kawasan Monas beberapa waktu lalu, jumlahnya cukup banyak. Ada 445 kg sabu, 422 kg ganja, 190.000 lebih pil ekstasi, dan 323.000 butir pil Happy Five. Dari sekian banyak barang bukti yang dimusnahkan, sebagian diantaranya hasil tangkapan bandar narkoba jaringan internasional yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Udara. 2 dari 3 anggota sindikat narkoba jaringan internasional tewas dalam peristiwa baku tembak dengan petugas gabungan Badan Narkotika Nasional dan Bea Cukai. 1 di antaranya oknum anggota TNI Angkatan Udara. Ada 100 kg narkoba jenis sabu yang disita petugas dalam operasi gabungan ini. Sebuah gudang yang berada di sentra Kosambi, Tangerang, Banten inilah yang disasar tim gabungan BNN dan Bea Cukai. Disinyalir, gudang ini digunakan untuk menyimpan narkoba yang dikirim dari luar negeri. Anjing pelacak pun diturunkan untuk mencari barang-barang haram yang dimaksud. Good boy. That's a boy. Good boy. Share di ini dulu ya. Ya. Jangan di-share itu masih panjang. Siap. Rupanya, sofa inilah yang diduga kuat dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan narkoba. Ya, sama. 5 kursi Mas ya? Ternyata benar, narkotika jenis sabu dan pil Happy Five ditemukan di dalam sofa ini. Jumlahnya cukup banyak. Untuk sabu, beratnya mencapai 100 kg. Sedangkan untuk pil Happy Five, jumlahnya mencapai 300.000 butir.
Dalam Mas, ya? operasi ini, BNN dan Bea Cukai menangkap seorang pria berkewarganegaraan Taiwan bernama Yen Jen Che. Sedangkan dua lainnya masing-masing berinisial HC, HL yang berkewarganegaraan Taiwan dan seorang oknum anggota TNI Angkatan Udara berinisial ZA tewas diterjang timah panas karena berusaha melawan saat ditangkap. Inilah barang bukti yang disita petugas gabungan BNN dan Bea Cukai dari tangan bandar narkoba jaringan Indonesia Taiwan. Selain narkoba, disita pula satu pucuk senjata api milik tersangka yang digunakan untuk melawan petugas. Sebetulnya dengan menyita barang sebanyak ini kita menyelamatkan hampir 900.000, terutama generasi muda yang berpotensi mengkonsumsi barang yang sangat berbahaya ini. Jaringan ini merupakan pemain lama. Jaringan ini juga dikendalikan dari dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Dan jalur laut menjadi pilihan mereka untuk memasukkan barang-barang haramnya ke Indonesia. Modus yang dilakukan juga masuk modus yang lama juga, yang mebel seperti yang di Jepara pada saat itu, ya. Maka ini terulang. Dan ini sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa ini melibatkan jaringan yang ada di lapas. Lapasnya mana masih kita dalami, ya, karena kita akan melakukan langkah-langkah tindakan. Ini sampai sekian hari ini pun, detik ini masih kita membuktikan bahwa di lapas itu tempat mereka melakukan kejahatan. Sementara itu, soal keterlibatan seorang oknum TNI Angkatan Udara dalam jaringan ini dibenarkan Kepala Pusat Polisi Militer Maijen TNI Dodik Wijanarko. Tersangkanya yang tertembak mati karena melakukan perlawanan itu tadi Ibu Menteri sudah menyebutkan Praka ZA. Dinasnya di Wing 1 Paskat di Halim. Anggota TNI tidak boleh bermain tentang narkoba. Bila terlibat proses hukum yang keras ditambah dengan pemecatan, bila melakukan perlawanan sikap. Butuh waktu cukup lama untuk mengungkap jaringan narkoba ini. Karena modus operandi yang dilakukan jaringan ini sangat sulit diendus oleh aparat penegak hukum. Proses sejak informasi masuk, kita analisa, kemudian kita melihat sistem, mengawasi mereka berlayar, kemudian tambat pelabuhan akhir, bongkar, counter delivery, kurang lebih 1 bulan lah. Bagi kami, begitu dapat informasi furniture, kemudian negaranya itu adalah negara high risk, negara yang kita kategorikan sebagai sumber narkotik, ya kita memberikan perhatian yang lebih. Dari 3 anggota sindikat ini, praktis BNN hanya menahan Yen Jen Che. Lelaki asal Taiwan ini pun sudah barang tentu akan menerima ganjaran hukuman yang cukup berat. Bukan cuma Badan Narkotika Nasional, Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri juga meringkus sindikat pengedar narkoba jaringan internasional asal Tiongkok dengan barang bukti ratusan kilogram sabu. Kami memiliki video eksklusifnya. Alhamdulillah, banyak lagi, banyak. Pasti tadi cek. Sebuah gudang yang berada di tengah hutan di wilayah Lebak, Banten, disatroni aparat kepolisian dari Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri. Dari dalam gudang, polisi menemukan 90 kg sabu yang disembunyikan di dalam mesin hidrolik pembersih kandang ayam. Terbongkarnya penyimpanan sabu ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya seorang kurir warga negara Tiongkok yang membawa puluhan kilogram sabu. Total barang bukti sabu yang disita dari jaringan ini
seberat 135 kg. Kan tarik senjata. Ya tarik itu mengosongin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Setelah dipantau sekian lama, tim Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri terus membuntuti pergerakan mobil ini. Diduga kuat, pengemudi mobil minibus di depan itu adalah seorang bandar yang sedang membawa narkoba dalam jumlah banyak. Jadi depan saya, Pak. Depan saya, Pak. Ini depan saya, Pak. Kan. Berdasarkan informasi yang didapat polisi, bandar narkoba itu akan melakukan transaksi di wilayah Dadap, Tangerang. Sampai akhirnya polisi pun meringkusnya. Dari tangan bandar narkoba ini, polisi menyita barang bukti sabu seberat 20 kg. Namanya Chan Chang Pang alias Anthony, warga negara Tiongkok. Ternyata Chang merupakan sindikat narkoba jaringan internasional. Kita memang sudah melakukan penyelidikan selama kurang lebih 2 bulan. Kita memang ada mengetahui bahwa ada informasi sabu-sabu yang diselundupkan dalam satu mesin. Kemudian pada saat tanggal 26 Oktober itu kita melakukan surveillance terhadap tersangka, dan memang si tersangka yang kita curigai warga negara Cina ini kita lakukan penangkapan. Dia masuk ke Indonesia, dia buka usaha restoran, dia dia sewa, kemudian datang warga negara Cina juga yang menawarkan, apabila saya akan masukkan barang, saya akan kontak kamu. Barang itu dalam bentuk mesin hidrolik pembersih kotoran ayam. Nah, si tersangka mengiyakan dengan perjanjian beberapa kilo dapat uang upahnya berapa. Nah, akhirnya barang tersebut datang ke alamat restoran tersebut dan kemudian disimpan ke pabriknya si tersangka. Tersangka ini memiliki usaha ban bekas. Berdasarkan keterangan Chang, ia masih menyimpan sabu dengan jumlah besar di sebuah gudang di dalam hutan Desa Pasir Kecapi, Kabupaten Lebak, Banten. Polisi pun bergerak ke wilayah yang dimaksud. Di dalam hutan inilah lokasi gudang yang disebut-sebut oleh Chang. Setelah dilakukan penggeledahan, polisi pun menemukan mesin hidrolik pembersih kandang ayam. Tangan dul. Polisi kemudian membongkarnya. Alhamdulillah, banyak lagi, banyak. Dan akhirnya ditemukan puluhan bungkus plastik yang ternyata berisi sabu. Foto sambil foto, Pak. Awas jangan sampai jatuh.
Kebingungan dari tadi. Masih di mana? Beratnya mencapai 90 kilogram. Dari titik-titik itu memang kita temukan pada saat kita melakukan penyelidikan, sehingga pada saat kita tangkap tersangka kita tidak menemukan sedikit pun kendala. Tak cukup sampai di Lebak, polisi kembali menggiring Chang ke wilayah Jasinga, Bogor. Lagi-lagi, Chang mengaku menyimpan sabu di wilayah tersebut. Dalam pengawalan ketat aparat kepolisian, Chang kemudian menuju sebuah rumah yang disebut-sebut tempat menyimpan narkoba. Anak bersin cuci kandang ayam, mau kirim ke sini, mau nggak, aku bilang kalau bersin nggak apa-apa, di dalam anak obat. 1 kilo kasih 4. Chang Changpan alias Anthony, pria berkeluarga negaraan Tiongkok ini sudah 13 tahun tinggal di Indonesia. Perannya dalam sindikat narkoba jaringan Indonesia-Tiongkok ini tidak main-main. Dialah yang selama ini diberi kepercayaan oleh bos besarnya untuk mengendalikan peredaran narkoba di wilayah Bogor, Banten, dan Jakarta. Kan tadi senjata. Ya tarik itu mau masukin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Saya di dalam. Pasokan sabu asal Tiongkok seberat 135 kg berhasil dibongkar Direktorat 4 Mabes Polri. Dan Chan Changpan alias Anthony, pengendali sabu yang juga merupakan anggota sindikat narkoba jaringan internasional, kini sudah mendekam di sel tahanan Mabes Polri. Bersama sejumlah tersangka narkoba lainnya, Chang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah barang bukti narkoba jenis sabu yang dipasok dari Tiongkok dan rencananya akan dipasarkan di Indonesia. Jika diuangkan, nilainya mencapai ratusan miliar rupiah. Ratusan kilogram kristal haram ini disembunyikan oleh Chang di dalam mesin hidrolik pembersih kandang ayam.
Tangkapan narkoba ini ternyata mendapat perhatian khusus Kepala Badan Reserse Kriminal Kabareskrim Polri Irjen Pol Aridono Sukamto. Menurut Kabareskrim, Indonesia sedang darurat narkoba. Dan Polri akan terus menabuh genderang perang terhadap peredarannya di negeri ini. Untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Chan Chang Pan dalam bisnis narkoba ini, kami pun sempat menemuinya di Mabes Polri. Dan inilah pengakuan Chang kepada kami. Di sini udah 13 tahun, kira-kira ya. Apa kegiatan Anda di Indonesia? Apa yang Anda pekerjaan Anda di Indonesia? Oh, dulu ke sini usaha yang ban. Ban apa? Biasa ban ancur-ancur ya itu. Oh, jadi punya toko ban gitu. Iya, ban ancur-ancur ya itu. Ban hancur? Iya. Vulkanis ya? Iya. Meski sudah tertangkap tangan, Chang rupanya masih saja berkelit bahwa ia tidak mengetahui siapa pemilik ratusan kilogram sabu yang dipegangnya. Chang malah menyebut satu nama, adalah Ahung. Ahunglah yang menitipkan 7 unit mesin hidrolik pembersih kandang ayam kepadanya. Kalau sabu masuk ke sini aku tidak tahu. Ya, teman ke desitoran dia bingung sama aku, bahkan bilang bawa kirim itu mesin ke sini. Aku bilang boleh aja kalau mesin nggak apa-apa. Datang malu kirim lagi malu. Kirim dari mana? Aku nggak tahu kirim dari mana. Teman saya orang Hong Kong. Orang Hong Kong. Ahong, nama Ahong. Kaget sekali di mana besi anak obat di dalam. Ya, aku kirim sekali itu langsung tangkap. Kirim ke? Mau kirim di dalam saya langsung tangkap polisi. 1 kilo kasih 4 juta. Sudah menerima? Belum, uang belum sekali. Hukuman berat rupanya tak membuat gentar para pemasok narkoba untuk menggelar barang haramnya di Indonesia. Dengan berbagai tipu daya, mereka terus memodifikasi cara pengirimannya. Ini kan kita kenakan 114, pasal 114 dan 1122. Ini cukup berat, jadi hukuman paling beratnya itu hukuman mati. Kerjasama antara instansi terkait pun diperlukan untuk menghambat masuknya narkotika dan obat-obat terlarang yang merusak dan mematikan generasi bangsa. Mereka akan mencari segala macam cara yang memungkinkan mereka untuk memasukkan. Dan bukan itu saja, banyak cara yang akan mereka lakukan dengan melihat celah-celah yang bisa mereka masuki. Nah, langkah yang harus dilakukan untuk menghambat adalah kami harus melakukan kerjasama dengan instansi samping seperti Bea Cukai. Kami duduk bersama dengan BNN untuk melakukan analisa bersama tempat yang paling sering dimasuki oleh barang-barang tersebut. Tak jarang para pebisnis narkoba mencuci uangnya setelah mendapat untung besar. Namun aparat penegak hukum tak akan pernah melepas harta-harta mereka yang didapat dari bisnis hitam narkoba. Tetaplah di Penyingkap Tabir, karena di segmen berikutnya kami akan mengulas soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh sindikat narkoba jaringan internasional. Apa? Ya udah nanti. Ada sana. Bukannya mau ditembak, saya keluarin ini mau ngosongin senjata. Bukan, tadi Bapak kan. Sebuah gudang yang berada di tengah hutan di wilayah Lebak, Banten, disatroni aparat kepolisian dari Direktorat 4 Narkoba Mabes Polri. Dari dalam gudang, polisi menemukan 90 kg sabu yang disembunyikan di dalam mesin hidrolik pembersih kandang ayam. Terbongkarnya penyimpanan sabu ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya seorang kurir warga negara Tiongkok yang membawa puluhan kilogram sabu. Total barang bukti sabu yang disita dari jaringan ini seberat 135 kg. Tarik senjata. Ya tarik itu mau ngosongin dulu. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan.
Kali ini, petugas BNN akan menyatroni sebuah rumah di perumahan Dembang, Taman Sari, Kota Medan. Pemilik rumah ini diketahui bernama Murtala, orang yang disebut-sebut telah melakukan pencucian uang hasil peredaran narkoba. Setelah menunggu beberapa menit, Murtala akhirnya keluar dari dalam rumahnya. Pak Murtala ya? Pak Murtala. Petugas BNN pun langsung menginterogasinya. Dari BNN Pusat dari Jakarta. Ya. Tolong abang kooperatif sama kita. Ini surat perintah kita. Ada security sudah kami panggil, nanti komandan security ke sini. Nah, tolong HP dulu. HP-nya Ibu. Ini surat perintah kami. Jadi maksudnya apa? Oh, nanti kita kantor jelaskan. Kita ini akan Pak Murtala kan saya bawa cek dan nanti kita jelaskan di kantor ya. Oh, jadi gitu. HP-nya abang ada di mana? Kalau lihat, Nih. surat perintah aja. Ya, surat perintah aja. Siapa tadi? Chiefnya suruh sini aja. Namun dengan penuh keyakinan, Murtala mengelak apa yang disangkakan oleh BNN kepadanya. Terus Ibu handphonenya di mana, Pak? Ibu handphone Bapak, handphone Bapak diambilnya. Tolong diambil semuanya. Tolong diambil Pak. Di bawah tuh nggak apa-apa. Ya udah nanti. Ada saat. Iya Pak, bukannya mau ditembak, saya keluarin ini mau ngosongin senjata. Bukan, tadi Bapak kan tadi senjata. Ya tarik itu mau masukin Lu tarik, dulu. kan Saya nggak tahu Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Udah benar kita banyak ngomong. Meski terus mengelak, petugas BNN tetap menggeledah rumah Murtala untuk mencari surat kepemilikan rumah yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Terus surat-surat di mana Bu kira-kira? Surat-surat rumah, surat ini. Ditaruh di mana? Di rumah. Rumah sana. Yang rumah ini? Ini transit aja sini. Itu banyak. Namun tak ada surat rumah ditemukan di tempat ini. Mobilnya nyala, mobilnya nyala. Di rumah kedua milik Murtala ini, petugas BNN langsung melakukan penggeledahan untuk mencari surat-surat rumah. Ada yang ditambah apa? Iya. Terus Fortun. Lagi-lagi petugas BNN tak menemukan surat yang dimaksud. Murtala pun akhirnya kembali digelandang. Kali ini menuju rumah salah satu kerabatnya. Pencarian petugas BNN tak menemukan berkas-berkas yang dimaksud. Bukan tanpa sebab, Murtala menjadi incaran petugas BNN. Berdasarkan catatan, Murtala merupakan seorang residivis kasus narkoba pada tahun 2012. Ia juga diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba. Tak tanggung-tanggung dalam mengungkap kasus ini, BNN menyita puluhan buku rekening milik Murtala dan uang tunai lebih dari 143 miliar rupiah.
peran Murtala adalah dia pembeli narkotika dari bandar Abdullah, kemudian menurunkan atau mendistribusikan ke agen yang ada di lapas-lapas tadi. Sebagai alat bukti, transaksi keuangannya di dalam rekening itu ada pembayaran ke bandar narkotika melalui muzakir tadi. Kalau TPPO, dia tidak ada bandar narkotikanya, hanya uang, aset, dan sebagainya. Dalam buku rekeningnya, transaksi yang dilakukan Murtala cukup variatif dan sangat tinggi. Mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Uang tunai 50 juta rupiah ini juga didapat dari tangan Murtala saat BNN menggeledah salah satu ruangan di rumahnya. Tak hanya uang, BNN juga menyita 2 unit rumah milik Murtala yang berada di perumahan elit di kota Medan. Dan sebuah rumah mewah yang ia tinggalkan sejak kecil di wilayah Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Dari dalam rumah ini, kami juga sempat melihat koleksi tas mewah yang disimpan di dalam sebuah lemari kaca. Selain rumah, BNN juga menyita 2 unit mobil mewah milik Murtala. Mobil dengan sound system mewah milik Murtala kini harus disita di Polres Biren sebagai barang bukti. Aset lain milik Murtala yang disita sementara oleh pihak BNN adalah sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum di kawasan Lok Semau. Meski sudah disita, namun SPBU ini masih tetap beroperasi. Nanti akan dilihat daripada hasilnya. Kenapa? Karena kami melihat jangan sampai setelah disita ditutup nanti malah justru akan membawa dampak daripada masyarakat setempat. Karena ini sangat dibutuhkan warga setempat untuk kebutuhan daripada BBM di daerah setempat, sehingga penyidik tidak melakukan penutupan, tetapi disita untuk negara dan untuk diajukan ke pengadilan, sehingga nanti menunggu putusan hakim dan akan dilakukan bisa yang dua, pertama dikelola langsung oleh negara atau dilelang. Yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya Murtala? Dan bekerja untuk siapa Murtala dalam menjalankan roda bisnis pencucian uang haram narkoba? Abdullah alias Dullah, ia merupakan pemain lama dalam jaringan narkoba, sementara Murtala adalah kaki tangannya. Abdullah sendiri merupakan terpidana mati kasus narkoba yang diringkus bersama jaringannya pada Februari 2015 lalu dengan barang bukti 75 kg sabu. Lelaki asal Aceh ini juga sempat berulah. Bersama 9 tersangka narkoba lainnya, ia melarikan diri dengan cara menjebol tembok tahanan Badan Narkotika Nasional. Pelariannya terhenti. Ia kembali dijebloskan ke dalam jeruji besi setelah tertangkap di negeri jiran, Malaysia. Kan tarik senjata. Ya tarik itu mengosongin peluru. Saya nggak tahu, Pak. Makanya tak kasih tahu ya kan. Stop. Tahan. Saya di dalam. Tahan. Jika dilihat dari aset yang disita oleh BNN, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Murtala dari hasil bisnis narkoba bisa dikategorikan masuk dalam jaringan internasional. Hal ini diperkuat dengan data yang kami terima, di mana pada tahun 2009 lalu, Murtala memperoleh kiriman uang senilai 70 juta rupiah
dari seorang narapidana Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta bernama Darkashi. Kemudian pada tahun 2013, Murtala juga menerima kiriman uang sebesar 400 juta rupiah dari M. Irsam yang juga narapidana kasus narkoba. Di dalam rekening Murtala, pihak BNN juga menemukan uang senilai 240 juta rupiah yang berasal dari kiriman seorang narapidana kasus narkoba bernama Samsul yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Uang yang diperoleh dari ketiga narapidana itu kemudian ditransfer ke rekening istri Murtala senilai 1,2 miliar rupiah. Dan oleh sang istri kemudian disetorkan kepada Muzakir yang mendekam di lapas Tanjung Gusta senilai 17,5 miliar rupiah. Setelah ditelusuri, pimpinan jaringan ini ternyata Abdullah alias Dullah, gembong narkoba asal Aceh yang telah divonis hukuman mati. Ternyata ada MI ini masuk jaringan Abdullah. Sebelum ke Abdullah itu ada namanya Muzakir. Muzakir juga termasuk dalam jaringan TPPU, Abdullah juga. Dia mengcover profesinya adalah melakukan pengiriman TKI ilegal ke Malaysia. Nah, ini nanti bisa ada hubungan antara pengiriman uang para saudara-saudara kita di Malaysia untuk mengirim uang ke keluarganya di Indonesia melalui jasa keuangan di Malaysia yang diserahkan kepada bandar narkotika di Malaysia. Nah, dari situ ternyata ada korelasinya dengan MI. MI ini masuk dalam pernah melakukan transaksi keuangan dengan Muzakir. Tentu ini juga melakukan tindak pidana pencucian uang dari hasil narkotika. Serap, Buka cepat. serap, serap. Gerap semua. Gerap. Kuburu kau nanti. Gerap. Tangan di atas. Weh, stop. Tahan. Saya di dalam. Tahan. Pada Februari 2015 silam, Abdullah ditangkap oleh BNN di wilayah Langsa terkait kepemilikan sabu seberat 77 kg yang disimpan di rumah kaki tangannya bernama Usman alias Rauf di Perlak, Aceh. Abdullah memang terkenal licin. 1 bulan setelah ditangkap bersama 9 tahanan narkoba lainnya, termasuk kaki tangannya, Abdullah lari dengan cara menjebol dinding tahanan. Sampai akhirnya ia kembali tertangkap pada 9 Mei 2015 di tempat pelariannya, Malaysia. Saat itu dalam perjalanan menuju Indonesia, tim menyingkap tabir sempat mewawancarainya. Kamu nyabu lagi ya? Bilang gimana ya, Regi? Karena saya masuk, hari pertama saya masuk, hari kedua saya kenal dia, itu udah ada lubang. Oke. Kenapa kamu sampai nekat lari dari tahanan? Karena saya memang takut. Takut apa? Takut eksekusi, gitu bekerja. Eksekusi mati. Kini, Abdullah alias Dullah telah divonis mati oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh. Selanjutnya giliran kaki tangannya Murtala yang akan menunggu ketuk palu hakim. Aliran uang dalam bisnis narkoba memang cukup menggiurkan. Namun BNN menjamin akan mengembalikan saldo 0 rupiah di dalam asetnya jika kedapatan terlibat dalam tindak pidana pencucian uang dari bisnis narkoba. Ada lingkaran aset, lingkaran uang di dalam kejahatan ini, dari bisnis narkotika ini, ada uang haram yang sangat tinggi. Sudah pantas negara melakukan penegakan hukum yang tegas soal ini. Kemudian aset disita, uang disita oleh negara melalui penegakan hukum kepada yang bersangkutan, pelaku,
penjahat dalam ini harus kita miskinkan, yaitu melalui prosedur hukum. Sudah seringkali rencana penyeludupan narkoba digagalkan. Mereka yang terlibat pun sudah banyak dijatuhi hukuman mati. Namun sepertinya semua itu tak membuat jera para pemain. Terus dan terus ada. Usai sudah kami menemani Anda selama 1 jam. Demikian Menyingkap Tabir. Sampai jumpa. Ya, sama. Jangan.